Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luwin sedikit bertarung dengan Dongprem agar mereka bisa mendapatkan posisi pertama dalam kompetisi terakhir. Pada akhirnya, Luwin berhasil menjatuhkan Dongprem setelah bersusah payah keluar dari Sire S Dongprem dan merebut posisi pertama dalam kompetisi terakhir. Alhasil, dengan selesainya perlombaan Grand Festival terakhir, juara dalam pertandingan tersebut akhirnya diumumkan. Dengan kemenangannya dalam juara ganda triathlon, Battle of Survival, dan pertandingan individual, Luwin akhirnya bisa mendapatkan posisi teratas dalam Grand Festival. Kemenangan Luwin tentunya disambut meriah oleh para penonton dan julukan sebagai pecundang langganan kini telah berubah menjadi penyihir generasi selanjutnya. Bagi Luwin yang telah menderita selama 6 tahun karena penyakit mana evocation, kata-kata dari mereka semua membuat penderitaannya mulai berkurang. Bagi Luwin yang telah terperangkap sendirian di dalam gua yang gelap gulita dan kesepian, perjalanannya ini adalah sebuah makna yang sangat berarti dalam hidupnya. Semua sorakan dan kepercayaan yang teman-temannya berikan padanya itu terasa seperti ucapan selamat karena telah berusaha dengan keras dan tidak pernah menyerah sampai sekarang. Luwin benar-benar merasa senang karena akhir dari kata pantang menyerahnya bisa membuatnya berada di posisi yang sekarang. Luwin tentunya berterima kasih atas sorakan dari semua teman-teman dan juga para penonton, tapi dalam hatinya, Luwin tidak ingin lagi kehilangan semua sorakan itu. Setelah upacara penerimaan penghargaan tersebut, malam harinya diadakan sebuah pesta perayaan untuk menghormati para peserta yang telah bertarung dalam pertandingan. Jason menanyakan apakah hanya yang dipilih saja yang bisa mendapatkan undangan, dan Hankus mengiyakan jika hanya keluarga terpandang saja yang bisa menerima undangan. Hankus juga memberitahu jika tujuan para bangsawan ini datang kemari adalah untuk menemui juara baru acara Grand Festival, yaitu Luwin. Luwin yang hanya duduk sendirian di acara perjamuan tentunya merasa sangat bosan dan dirinya hanya ingin kembali ke akademi secepatnya. Namun tak lama, Irene datang sambil mengatakan bukankah ini sedikit aneh, dan Luwin sepertinya cukup terkejut karena Irene rupanya malah datang sendiri padanya. Luwin menanyakan memangnya apa yang aneh, dan Irene memberitahu apakah Luwin tidak sadar jika orang-orang tidak ada yang berani mendekati Luwin. Luwin mengatakan itu mungkin karena dirinya terlihat seperti serigala kesepian yang galak, sebab dirinya datang ke perjamuan hanya dengan pakaian sembarangan. Irene mengatakan itu mungkin salah satu alasannya, tapi apakah Luwin tidak memikirkan jika ada alasan lain, kenapa tidak ada bangsawan lain yang mencoba untuk mendekatinya? Luwin menanyakan apa maksudnya, dan Irene mengatakan tidak sedikit bangsawan yang datang kemari, ingin menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Luwin. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar kesepian yang terlihat padanya, apakah Luwin tidak menyadari alasan lain kenapa tidak ada seorang pun yang menghampirinya. Irene memberitahu jika ada rumor yang dibuat-buat jika seseorang sedang menandai Luwin sewaktu perjamuan nanti. Singkatnya, bisa dibilang ada seseorang yang kuat yang bisa membuat para bangsawan manapun di sini tidak ada yang berani untuk menghampiri dirinya. Luwin tentunya penasaran memangnya siapa orangnya, dan Irene mengatakan Luwin sebentar lagi juga akan tahu siapa orangnya. Seorang kepala pelayan kemudian memberitahu jika mereka akan segera memulai acara perjamuan makan malamnya, dan para siswa perwakilan dari 32 sekolah diharapkan untuk mengikutinya. Setelah para siswa dari perwakilan 32 sekolah masuk, mereka disuguhkan dengan berbagai macam minuman dan juga makanan. Selain itu, ada satu set tempat duduk mewah seperti meja untuk makan malam Flamking, dan itu pun diletakkan bersama dengan para perwakilan sekolah. Acara perjamuan ini dikenal sebagai sesi turnamen kecerdasan dengan penyamaran sebuah makan malam, dan bagi para siswa dengan nilai rendah, itu sama saja seperti perjamuan di atas guillotine. Di samping itu, Luwin sebenarnya agak penasaran dengan siapa yang akan makan malam bersebelahan dengan Flamking karena ada 2 kursi di sebelah sana. Luwin awalnya berpikir jika ini hanya akan menjadi perjamuan bersama dengan Flamking, tapi tampaknya ada tamu terhormat yang akan mendampinginya. Tak lama setelah itu, pelayan yang meminta para siswa untuk ikut dengannya memberitahu jika Yang Mulia telah tiba. Para siswa perwakilan tentunya langsung berdiri untuk menyambut kedatangan Flamking yang menjadi tuan rumah dalam acara perjamuan kali ini. Bulu kuduk Luwin rasanya sangat merinding karena tidak hanya julukan Flamking, tapi dia juga dipanggil sebagai Yang Mulia. Namun tak disangka, Flamking mempersilahkan seseorang untuk masuk dan Luwin tentunya terkejut karena Flamking berkata sopan pada orang itu.
Pria dengan topi koboi kemudian masuk sambil mengatakan ia berharap hal seperti ini tidak mengganggu makan malamnya ayah angkat. Luwin yang baru pertama kali melihat wajah orang itu tentunya berpikir siapa dia dan kenapa Flamking dipanggil sebagai ayah angkat. Namun benar-benar tidak disangka, pria bertopi koboi itu adalah sang putra mahkota dan semua orang langsung bersujud kecuali Luwin yang sangat terkejut. Luwin tentunya jadi panas dingin karena dirinya sangat tidak menduga jika putra mahkota akan datang dengan sendirinya di acara perjamuan kali ini. Di acara perjamuan makan malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, tapi tampaknya semua orang hanya berdiam diri seperti patung. Bahkan, beberapa dari mereka sampai ada yang salah tingkah karena bingung harus bagaimana dengan situasi yang hening dan tegang seperti ini. Anda sudah berapa lama, tapi semua orang yang berada di sana hanya terdiam tanpa berkata-kata, bahkan makanan dan minuman tidak mereka sentuh. Flamking kemudian berkata, dari 11 orang yang dirinya didik, tidak ada satupun yang pernah mengalahkan Luwin Ardell, dan apakah perbedaan kemampuannya begitu jauh? Flamking mengatakan jika dirinya sangat kecewa dan bahkan merasa malu untuk menyebut ke-11 anak ini sebagai anak-anaknya. Domprem yang merasa tersindir tentunya mengatakan jika dirinya berjanji tidak akan pernah mengulangi pemandangan menyedihkan seperti ini kepada Flamking lagi. Flamking mengatakan menjadi peringkat kedua hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh orang-orang tidak kompeten, dan apa yang terbukti dari Grand Festival ini adalah sebuah pepatah yang berbunyi, seekor naga bisa bangkit dari sebuah sungai kecil tidaklah salah. Luwin tentunya merasa suasananya tidak nyaman, seperti sudah diatur untuk mempermalukan ke-11 anaknya dan dirinya terus dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Namun tidak hanya Flamking saja, Luwin juga merasa tidak nyaman karena putra mahkota sedari tadi terus memandangnya dengan tajam. Somerton Reinhardt adalah orang yang mengasingkan para saudara kandungnya ke federasi-federasi dan menjadi satu-satunya putra mahkota. Walaupun ketidakberuntungannya terlahir sebagai anak ketiga, tapi dia memanfaatkan pikirannya yang tajam dan pemahaman politiknya yang luar biasa sebagai senjatanya. Selain itu, Somerton juga dikenal sebagai orang yang memiliki keterampilan militer dan sipil, serta seseorang yang sangat perfeksionis. Hal itu tentunya mengingatkan Luwin pada perkataan Irene, jika seseorang yang kuat tersebut pastilah sang putra mahkota itu sendiri. Flamking kemudian menanyakan pada Luwin bagaimana perasaannya setelah memenangkan kompetisi Grand Festival dan mengalahkan 11 penyihir generasi selanjutnya. Luwin tentunya terdiam sejenak sebelum menjawabnya karena dirinya harus berhati-hati sebab ini juga menyangkut perjuangan orang lain. Luwin mengatakan jika pertanyaan semacam ini rasanya kurang nyaman untuk dijawab dan Flamking menanyakan memangnya kenapa tidak nyaman. Luwin mengatakan ia puas dengan hasil turnamennya, tapi yang membuatnya tidak nyaman adalah Flamking yang mencemooh usaha para siswa lainnya dan menggunakan dirinya sebagai sebuah provokasi. Irene tentunya mencoba menghentikan perkataan Luwin barusan, tapi sayangnya semua orang sudah mendengarkan perkataan Luwin yang seperti sedang menantang balik Flamking. Flamking mengatakan jika dirinya tidak memanfaatkan pencapaian Luwin sebagai bahan provokasi, melainkan ia menggunakannya sebagai nutrisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan perasaan inferioritas para siswa. Luwin mengatakan jika perkataan Flamking seperti sebuah provokasi yang berisikan kebencian ke arahnya, dan tentunya hal tersebut berbeda dengan tujuan Flamking barusan. Menunjukkan kekurangan mereka untuk memperkuat keinginan untuk berkembang dan memaksakan inferioritas serta menanamkan permusuhan adalah sesuatu yang berbeda. Luwin mengatakan dirinya tidak berasal dari sungai yang kecil karena kampung halamannya yaitu Ardell sangatlah indah meskipun memang kecil. Akan tetapi, menurut Luwin, Akademi Ignite bukanlah sebuah tempat yang bisa dengan mudah diperlakukan sebagai sungai kecil seperti yang Flamking katakan barusan. Mendengar ucapan Luwin barusan, tentunya hal tersebut membuat Flamking menjadi sangat berapi-api dengan keberanian bocah yang satu ini. Suasana antara Flamking dan juga Luwin kini semakin mencekam karena keduanya benar-benar keras kepala dengan pendirian mereka masing-masing. Namun ketika suasana antara Luwin dan juga Flamking semakin memanas, Somerton tiba-tiba tertawa ngakak karena biasa-bisanya seorang siswa akademi berani menantang Flamking. Somerton mengatakan bocah ini sungguh sesuatu karena berani beradu argumen dengan ayah angkat, dan Flamking mengatakan jika ia sudah memberitahu jika Luwin ini adalah orang yang sangat menarik. Somerton menanyakan dari mana asalnya bocah ini karena dia sungguh lucu sekali, bahkan dirinya sampai mengeluarkan air mata dan tertawa sampai perutnya sakit. Flamking mengatakan ia mengira anak ini berasal dari sungai kecil, tapi rupanya dia berasal dari Ardell yang kecil dan indah, dan Somerton tentunya mengatakan ia jadi tertarik pergi ke sana. Irene tentunya lega karena suasana menegangkan kini kembali santai setelah Luwin berbicara dengan begitu berani pada Flamking.
Irene mengatakan agar Luwin tidak melakukan hal serupa lagi yang mengejutkannya, dan Luwin mengatakan mungkin tidak ada lagi. Fleming kemudian mengatakan ia sudah mendengar pendapat Luwin soal kemenangan, tapi Tyrion mungkin pasti telah mendengarkan cerita ideal ini, tapi Fleming tidak yakin bisa mengubah pandangan Luwin. Akan tetapi, Fleming rasa ini hanyalah sebuah rasa yang berbeda dan menyenangkan dari muridnya Tyrion, jadi dirinya penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Fleming rasa acara perjamuan makan malam untuk perwakilan sekolah sampai di sini saja, dan mereka diperbolehkan untuk kembali. Namun sebelum Fleming membubarkan, Somerton mengatakan untuk menunggu sebentar karena dirinya masih ingin sedikit berbicara dengan bocah pemberani. Somerton kemudian menanyakan bagaimana jika Luwin Ardell setelah ini minum teh bersama dengannya, karena ia sangat penasaran dengannya. Somerton menegaskan jika dirinya tidak akan menerima kata penolakan apapun dari Luwin, karena Luwin memang harus ikut minum teh bersama dengannya. Setelah perjamuan tersebut, Luwin dibawa oleh Somerton ke sebuah ruangan pribadi, di mana hanya ada Luwin dan juga Somerton. Luwin tentunya penasaran kenapa putra mahkota membawanya kemari untuk berbicara, atau mungkin sebenarnya putra mahkota ingin memberikannya ucapan selamat padanya. Tanpa basa-basi apapun, Somerton kemudian mengatakan agar Luwin bekerja untuknya mulai dari sekarang, dan dirinya kali ini juga tidak menerima jawaban penolakan. Somerton memberikan waktu Luwin 1 bulan untuk menyelesaikan urusannya, karena dirinya akan mengatur perpindahan Luwin ke tempat pelatihan kavaleri, dan ia juga akan menyediakan akomodasinya. Somerton juga mengatakan untuk kewarganegaraan juga bisa dipertimbangkan, karena sebagai pelayan terdekat putra mahkota tidak boleh berasal dari orang asing. Luwin tentunya menanyakan kenapa, padahal kekaisaran sudah memiliki penyihir luar biasa yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk dengan Domprem. Somerton dengan entengnya mengatakan jika orang itu pada akhirnya kalah ketika melawan Luwin juga, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Somerton menanyakan apakah Luwin bermaksud agar dirinya merekrut saja para pecundang seperti itu, dan Luwin tampaknya hanya terdiam mendengarkannya. Selain itu, Somerton juga mengingatkan ada satu hal yang harus Luwin ingat jika dia mulai bekerja untuknya di masa depan nanti. Somerton memberitahu jika dirinya lebih suka mendengarkan jawaban iya daripada lebih banyak pertanyaan seperti ini. Luwin dalam pikirannya tampaknya sudah menebak jika orang ini sudah gila dan akan melakukan apapun secara paksa agar memilikinya. Somerton memberitahu alasan kenapa dirinya sangat menginginkan Luwin adalah karena ayah angkatnya merekomendasikan Luwin untuk bekerja dengannya. Selama beberapa tahun belakangan ini, dirinya telah meminta pada ayah angkat untuk memberitahukan penyihir yang paling hebat, tapi dia sama sekali belum merekomendasikan siapapun. Terlebih lagi, Somerton sangat menyukai keberanian Luwin yang keluar dengan menggunakan pakaian santai seperti itu di hadapan para pemimpin yang haus akan kekuasaan. Bahkan, dirinya sangat terkejut dengan keberanian Luwin yang mampu mengeluarkan opininya yang bertentangan dengan ayah angkat, meskipun itu membuat suasananya jadi kacau. Somerton mengatakan harusnya Luwin bersyukur karena terkadang seseorang harus hadir untuk bisa mencairkan suasana, dan untungnya dirinya menghentikannya waktu itu. Luwin menanyakan apakah tugasnya hanya memberikan saran, dan Somerton mengatakan ia tidak suka banyak pertanyaan, tapi ia akan memberitahu jika tugas Luwin untuk melindungi dirinya dari kakak-kakaknya yang tidak suka adiknya menjadi putra mahkota. Luwin tampaknya sangat berpikir keras tentang apa yang seharusnya dia lakukan di posisinya yang sekarang. Somerton kemudian menanyakan apakah Luwin membencinya, dan Luwin mengatakan itu benar, karena ia sama sekali tidak suka dengan cara kerja putra mahkota. Somerton mengatakan ia sengaja membahas hal seperti ini dari awal, karena ia pikir Luwin pasti akan berpikir seperti itu, dan pasti Luwin akan menolaknya sekaligus. Luwin berpikir jika kesempatan untuk menjadi pelayan terdekat dari pangeran terkuat di kekaisaran mungkin adalah sebuah peluang sekali seumur hidup. Lagi pula, sebagian besar penyihir pada akhirnya memiliki kekuasaan di tangan mereka. Bahkan penyihir Tower mendedikasikan seluruh hidupnya untuk riset. Jadi jika dirinya kehilangan kesempatan ini, mungkin dirinya akan menyesal untuk waktu yang lama. Akan tetapi, Luwin sudah memutuskan untuk tidak pernah berminat menjadi penyihir milik seseorang. Dan Luwin mengatakan jika dirinya masih memiliki banyak hal yang ingin dirinya lakukan. Somerton mengatakan perasaan dia sudah bersikap rasional, tapi secara mengejutkan, Luwin rupanya orang yang romantis juga. Somerton menanyakan apakah Luwin tak akan menyesal, karena itu adalah sebuah kesempatan langka seumur hidupnya, dan Luwin mengatakan mungkin dirinya akan menyesalinya. Somerton rasa pembicaraan hari ini sudah cukup, tapi ia ingin agar Luwin menganggap pembicaraan hari ini tidak akan pernah terjadi, dan Luwin langsung berpamitan untuk pergi. Selagi Luwin berjalan, Somerton mengatakan orang-orang menjuluki Luwin sebagai permata paling bersinar pada Grand Festival baru-baru ini.
Somerton memberitahu hobinya adalah mengkoleksi perhiasan dan sejauh ini tidak ada sebuah perhiasan yang tidak bisa dirinya miliki, dan apakah Luwin tahu alasannya kenapa? Singkatnya, Somerton mengatakan jika perhiasan-perhiasan yang tidak bisa dirinya miliki, dirinya secara pribadi akan menghancurkan perhiasan tersebut yang tidak bisa dirinya miliki. Luwin sudah menduga jika orang ini pasti adalah orang gila dan dia akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun bodoh amat dengan ucapan Somerton, Luwin langsung membuka pintunya dan pergi menjauh dari orang gila yang ingin mengambil kebebasannya. Setelah bertemu dengan Somerton, Luwin masih berpikir apakah pilihannya tadi adalah pilihan yang tepat, karena kata-kata pangeran jelas-jelas adalah sebuah ancaman. Tetapi tetap saja, Luwin sudah bertekad jika dirinya akan menjadi seorang penyihir yang berpegang teguh pada identitasnya dan seseorang tidak bisa begitu mudahnya mengambilnya. Tak lama kemudian, Jason dan Hankus mendatangi Luwin sambil mengatakan jika mereka sedari tadi mencarinya. Jason menanyakan apakah Luwin secara diam-diam berkencan dengan seorang wanita, tapi Luwin mengatakan bukan seperti itu. Di sisi lain, Somerton penasaran tentang orang yang direkomendasikan oleh ayah angkat, karena dalam banyak hal, bocah itu rupanya cukup hebat. Flemking menanyakan sepertinya situasi yang dialami oleh Somerton tidak mudah diselesaikan, dan Somerton mengatakan ia sudah mengancamnya tapi itu sia-sia. Flemking menanyakan apakah Somerton akan menyerah begitu saja, dan Somerton sambil tertawa mengatakan jika dirinya tak akan melakukannya. Somerton mengatakan seharusnya ayah angkat sudah mengenalnya dengan baik, khususnya tentang keinginan dirinya untuk mengoleksi sesuatu yang bersinar. Somerton mengatakan jika pada akhirnya Luwin Ardell akan menjadi miliknya karena dirinya telah memutuskan seperti itu.